Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nada Dakwah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmat Allah dan lindungannya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan, yakni perlukah kita tetap sholat meski belum dapat meninggalkan dosa dan maksiat? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu channel kami lebih berkembang. Inilah kisah penuh hikmah bahwa kebaikan atau ibadah harus tetap dilakukan apapun keadaannya. Bahkan meski yang bersangkutan di saat yang sama belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Jadi, tetaplah beribadah meski kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Suatu ketika, bersama rombongan, Bishr al-Hafi sedang pergi ke negara Syam. Salah satu anggota rombongan itu adalah beberapa orang yang terkenal sebagai perampok. Hingga suatu ketika, masih ketika berada dalam rombongan itu, mereka berpesta minuman keras. Anehnya, sang ketua geng mereka tidak ikut minum. Hal ini membuat Bishr al-Hafi penasaran, ada apa gerangan? Ia pun akhirnya menanyakan ihwal kejanggalan itu kepada yang bersangkutan. Mengapa kamu tidak ikut minum bersama rekan-rekanmu? Saya puasa, Syekh, jawabnya singkat. Kamu puasa? Bukankah kamu suka mengganggu manusia, merampok, dan bahkan membunuh? Tanya Bishr al-Hafi dengan penasaran. Ketua geng itu pun menjawab, saya menempatkan kebaikan pada tempatnya. Seraya ia berkata, saya berbuat baik adalah satu hal, dan ketika saya masih suka berbuat jahat adalah satu hal yang lainnya. Waktu pun terus berjalan, hingga suatu saat Bishr al-Hafi melaksanakan ibadah haji di Mekah al-Mukarramah. Namun, tanpa disangka olehnya, ia melihat ketua geng yang pernah ia temui itu sedang memakai pakaian ihram dan bertawaf sembari melafalkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apakah kamu lelaki yang pernah dulu kutemui? Tanya Bishr al-Hafi kepadanya. Ketua geng perampok itu pun menjawab, iya, akulah yang pernah kau temui. Bishr al-Hafi penasaran mendengar jawaban itu. Ia lantas bertanya lagi, apa hal yang membuatmu bisa sampai di sini? Puasa yang aku lakukan saat itu, jawab ketua geng perampok. Kisah penuh hikmah di atas terdapat dalam kitab Mi'raj Al-Jaman fi Tawarik Al-Ayan karya Sabit bin Al-Jauzi. Kisah penuh hikmah senada juga dikisahkan oleh Gus Baha dalam salah satu ceramahnya. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya masih suka berbohong. Apa boleh saya tetap sholat dan zakat, tetapi saya tetap berbohong? Rasulullah pun menjawab, tidak apa, yang penting kamu tetap sholat. Setelah penanya itu undur diri, Ibnu Abbas pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menghalalkan atau memperbolehkan berbohong? Tidak, berbohong itu tidak halal, jawab Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyanggah bahwa berarti dengan jawaban yang diberikan itu tadi, Nabi seakan memperbolehkan untuk berbuat bohong. Kemudian Nabi menjawab, nanti kalau sering sholat, ia pasti akan merasa jijik sendiri dengan perbuatan bohongnya itu. Akhirnya Ibnu Abbas pun memahami apa maksud dari Nabi Muhammad SAW itu. Lewat dua kisah di atas, kita menjadi paham betapa kebaikan atau ibadah harus tetap dilakukan apapun keadaannya. Bahkan meski yang bersangkutan di saat yang sama belum bisa meninggalkan perbuatan dosa.
meski harus diakui bahwa memang yang terbaik adalah meninggalkan keburukan dan terus melakukan kebaikan. Ada sebagian anggapan dari sebagian kita bahwa lebih baik meninggalkan atau tidak mengerjakan kebaikan sama sekali jika masih suka berbuat dosa. Misalnya tergambar dalam beberapa kalimat di bawah ini. Buat apa dia pakai kerudung kalau akhlak masih belum baik? Untuk apa kamu sholat kalau masih tetap berbohong? Percuma sedekah kalau niatnya sombong dan lain sebagainya. Sekilas kalimat-kalimat ini memang terlihat benar dan masuk akal. Namun bila dikaji lebih mendalam, agaknya kita akan menemukan kejanggalan, yakni orang-orang demikian berarti tidak berbuat baik sama sekali, sedangkan perbuatan buruknya jalan terus. Mungkin akan lebih indah jika kalimat di atas menjadi seperti ini. Alhamdulillah, dia sudah pakai kerudung meski akhlaknya belum baik. Siapa tahu dengan ia pakai kerudung, lama-kelamaan akan sadar. Dari yang awalnya hanya Islam secara penampilan bisa berubah menjadi Islam secara perbuatan. Alhamdulillah kamu sekarang sudah mau sholat, meski kamu masih suka berbohong. Semoga sholatmu akan bisa menuntunmu menjadi insan yang jujur. Jangan berhenti sholat. Asal mau bersedekah, biarkan saja bila dia masih bersifat sombong dan tidak ikhlas atas sedekahnya itu. Semoga suatu saat pahala sedekah yang ia keluarkan akan menjadikannya pribadi yang lebih rendah hati. Setiap orang berbeda dalam melakukan ibadah. Mereka bertingkat-tingkat, ada yang langsung sempurna, dan ada pula yang untuk mencapai derajat sempurna harus melewati tahap ketidaksempurnaan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dialami ketua perampok di atas, sebagaimana yang dialami ketua perampok dan penanya kepada Nabi dalam dua kisah di atas, penjelasan ini bukan berarti melegalkan suatu dosa. Misalnya, tak apa saya melakukan dosa, kan saya sudah ibadah. Sekali lagi, bukan seperti itu. Alhasil, seseorang harus tetap melakukan kebaikan meski belum bisa meninggalkan keburukan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan, jika tak bisa melakukan atau mengambil semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jika ibadah atau kebaikan itu dilakukan dengan istiqomah dan benar, niscaya suatu saat akan membuat pelakunya meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah singkat untuk bantu menjawab pertanyaan di atas. Perlukah kita tetap sholat meski belum dapat meninggalkan perbuatan dosa? Dan jawabnya, perlu. Kita harus tetap melakukan sholat meski belum dapat meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Semoga bermanfaat bagi sahabat Nada Dakwah, terutama bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.